tren tersebut, Cliff dan Elsa berhasil menciptakan manusia hibrida, hewan yang diberi nama Dren. Cliff dan Elsa kemudian membesarkan makhluk berjenis kelamin betina tersebut dari kecil hingga akhirnya Dren tiba-tiba menjadi dewasa hanya dalam hitungan hari. Berbagai kejadian aneh pun terjadi setelah Dren dewasa. Bahkan makhluk ini sampai melakukan adegan dewasa dengan 2 orang yang membesarkannya. Yap, kalian sudah bisa menebakkan absurdnya di mana? Adegan dewasa antara manusia dan manusia setengah hewan. Dengan menggunakan feromonnya, Dren menjebak Cliff untuk bercocok tanam dengannya. Lalu di akhir film, Dren ternyata bisa bertransformasi menjadi makhluk jantan. Dalam keadaan fisik jantan, Dren kemudian memperkaos Elsa hingga membuat wanita tersebut hamil. Ih, bikin merinding ya. Semoga Miss Ai bahas alur filmnya deh. Di nomor 3 adalah film yang pernah dibintangi oleh Scarlet Witch alias Elizabeth Olsen bersama Babang Thanos alias Josh Brolin loh. Judulnya Oldboy. Rilis tahun 2013 dan mendapatkan rating 5,7 di IMDb. Jadi, film Oldboy adalah merupakan film remake yang diadaptasi dari film Korea Selatan yang berjudul sama. Selain Brolin dan Olsen, film ini juga dibintangi oleh bintang Marvel lainnya, yaitu Samuel L. Jackson dan Pom Klementieff. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Joy Dasset yang dikurung selama 20 tahun di sebuah ruangan. Selama dikurung, Joy menyaksikan pertumbuhan anaknya yang bernama Mia Dasset lewat tayangan di TV. Pada suatu hari, Joy tiba-tiba dibebaskan. Dia kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari anaknya, hingga bertemu dengan seorang cewek bernama Mary Sebastian. Mary kemudian membantu Joy untuk mencari keberadaan Mia. Tak disangka kedua orang tersebut malah saling jatuh cinta dan bahkan melakukan hubungan dewasa. Adegan dewasa yang dilakukan Joy dan Mary awalnya terlihat biasa. Namun, di akhir film terungkaplah bahwa Mary sebenarnya adalah anaknya Joy. Yap, adegan dewasa antara Joy dan Mary akhirnya menjadi sesuatu yang canggung karena kita melihat hubungan terlarang antara anak dan ayah kandungnya. 4. American Beauty. Film garapan Sam Mendes yang berjudul American Beauty ini rilis tahun 1999 silam dan mendapatkan rating 8,4 di IMDb. Film yang menampilkan Spacey yang berperan sebagai Lester Burham, seorang petinggi di bidang periklanan yang mengalami krisis paruh baya. Di tengah pernikahannya yang tampak tidak bahagia, Lester malah memiliki ketertarikan dengan Angela Hayes. Cewek berusia 16 tahun yang merupakan teman anaknya sendiri. Sejak saat itu, Lester memiliki fantasi bercocok tanam dengan Angela. Terus adegan absurdnya atau yang bikin gak nyaman di mana? Jadi, di film ini kita bakal ditunjukkan adegan di mana seorang pria dewasa ternyata mempunyai fantasi atau keinginan untuk bercocok tanam dengan cewek remaja loh ya. Menurut Sil sih, aneh ya. Parahnya lagi, Lester dan Angela hampir melakukan hubungan dewasa di akhir film. Bahkan Lester telah membuka semua bajunya Angela. Pada akhirnya, mereka batal melakukannya karena Angela mengaku dia masih tersegel. Bersyukur ya, karena gak jadi guys. Nah, di nomor 5 ini adalah yang paling absurd menurut saya loh. Film yang diadaptasi dari komik Marvel ini berjudul Howard the Duck, yang rilis tahun 1986 silam. Bagus banget ya filmnya, dan mendapatkan rating 4,7 di IMDb. Tapi menariknya, Howard the Duck menjadi live action kedua yang diadaptasi dari komik Marvel loh. Jadi film ini bercerita tentang alien yang menyerupai bebek dari planet Darkworld yang bernama Howard. Howard tanpa sengaja terdampar ke bumi. Sesampainya di bumi, Howard bertemu dengan seorang wanita bernama Beverly Switzerland.
Berhubung Howard dalam keadaan terdampar, Beverly kemudian memperbolehkan alien tersebut untuk menginap di rumahnya. Hanya beberapa hari saling mengenal, Beverly diperlihatkan memiliki ketertarikan dengan Howard. Bahkan, pada suatu malam, Beverly menggoda Howard dan mereka hampir saja melakukan ritual bercocok tanam. Untungnya, adegan tersebut dibatalkan karena seseorang datang ke rumahnya Beverly. Yap, di adegan ini teman-teman hampir saja melihat adegan dewasa antara manusia dan bebek. Nah, itu dia 5 film dengan adegan dewasa yang absurd menurut Shell ya. Teman-teman, Shell mau nanya nih, dari kelima film tersebut, yang mana yang sudah teman-teman tonton nih? Tulis di bawah kolom komentar ya. Akhir kata, Shell undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, jangan lupa bahagia. Amina sedikit menduga-duga mungkin rasa pusing di kepalanya itu karena pikirannya terlalu banyak menanggung beban. Dia juga tak menyangkal bahwa dirinya masih menyimpan rasa amarah pada Karim karena merasa dihianati. Belum lagi dia juga merasa kesal karena suaminya seolah tidak lagi memperhatikan dirinya. Tak heran, dia menemukan dirinya sebenarnya tak terlalu sedih juga ditinggal oleh Karim. Satu-satunya pria yang kini sering mengisi mimpinya adalah Alif. Lalu dia kaget sendiri dan mengangkat bantal yang menutupi kepalanya. Dia edarkannya pandangannya ke sekitar kamar. Untung tak ada Alif di sana. Dia merasa sangat malu jika sampai anak kandungnya itu melihat kegelisahannya seperti ini. Merasa mentok tak bisa mengatasi masalah, Amina kemudian memutuskan untuk curhat ke Lili Hamida. Diraihnya HP-nya dan dia langsung menghubungi kontak sang Umi. Terdengar ucapan salam dari seberang, Amina pun menjawabnya. "Ada apa, Umi?" Lili Hamida langsung mengajukan pertanyaan. Dia memang sudah bisa menebak apa yang akan diceritakan oleh Amina sesuai dengan rencana Alif. Akan tetapi dia jelas harus berpura-pura tidak mengetahuinya. Umi, anak mau curhat. Sibuk nggak? Kayak sama siapa saja antum ini. Ayo, kalau mau curhat tentang apa nih? Makasih Umi. Amina merasa terharu. Dia sama sekali tak mengira bahwa di balik kebaikan Umi Lili itu ada sesuatu. Begini Amina lalu menceritakan masalahnya tentang rasa sakit di kepalanya yang menjadi-jadi. Tentu dia tak menceritakan tentang apa yang terjadi.
rezeki yang berlimpah. Amin. Baru saja selesai, saat itulah mereka berdua mendengar Aminah yang nampaknya hampir keluar dari ruangannya. Lili dan Alif segera berdiri, langsung duduk bersila membelakangi pintu rumah, pura-pura memegang gelas teh hangat sambil mencoba sebisa mungkin menenangkan diri. Lili juga langsung duduk, bersimpuh membelakangi dinding, agak jauh sih dari posisi Alif. Ia mengusap keringat yang muncul di wajahnya dengan kerudung lebarnya. Dia lalu menundukkan kepalanya berlagak mengamati layar ponselnya. Beberapa detik kemudian Aminah keluar dari ruangan sebelah, diikuti oleh Pak Sarjito. Tak ada prasangka apapun dari Aminah melihat kedua orang yang menantinya di ruang tamu itu. Dia pun lantas duduk di dekat Lili dan meraih gelas tehnya. "Sudah, tanya Umi Lili dengan suara yang diusahakannya sebisa mungkin terdengar biasa. "Sudah, jawab Aminah sambil mengangguk pula ke arah Pak Sarjito yang kini duduk bergabung di dekat mereka. Mereka berempat kemudian mengobrol beberapa saat. Beruntung bahwa yang banyak berkata saat itu adalah Aminah dan Pak Sarjito, sehingga baik Alif maupun Lili bisa dengan mudah untuk menjaga apa yang telah terjadi beberapa menit yang lalu. Kemudian mereka bertiga pun pamitan pulang. Kepergian mereka diantar oleh Pak Sarjito sampai ke ambang pintu. "Bagaimana tadi, tanya Lili dalam perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing. "Lancar, sahut Aminah. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali teman-teman ya, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Jika sudah, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya. Salam.